Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran fikih ya. Sebelum mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di bab kali ini kita belajar tentang bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci adalah toharoh, yaitu kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, membedakan hadas dan najis. Hadas itu apa dan najis itu apa? Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat dan tawaf. Contohnya BAK, BAB ya. Terus najis, kotoran yang terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh benda najis adalah babi, bangkai, muntah, air seni, kotoran manusia. Nah, membedakan hadas dan najis. Nah, hadas itu berupa BAK ya, jangan lupa sebelum BAK masuk kamar mandi baca doa ya. BAB kentut. Selesai BAB jangan lupa disiram agar kamar mandinya bersih dan tidak bau. Terus benda-benda najis apa saja? Benda najis itu seperti babi, anjing, bangkai, muntah, air seni, kencing, kotoran manusia, darah, dan nanah. Bersuci dari hadas dan najis. Jadi hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari dubur atau kubul. Dubur itu seperti BAB ya, kubul itu seperti BAK. Hadas besar apa? Hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah wanita yang sedang haid. Nah, najis, benda najis itu tidak boleh dipegang. Bila terkena najis kita harus membersihkannya. Kalau tadi hadas itu terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar, sekarang najis juga terbagi tiga. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis mutawasitoh. Jadi najis ringan itu contohnya apa? Air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu. Bila kamu terkena najis ringan, percikan air secukupnya pada benda yang terkena najis tersebut. Terus najis sedang atau mutawasito, contoh darah kotoran hewan atau kotoran manusia. Najis sedang bisa dibersihkan dengan air yang mensucikannya seperti air sumur sampai hilang bendanya hingga bekas dan baunya. Jadi kalau ada baju kita mau sholat tuh terkena kotoran, nah itu ya udah dibersihkan aja, dicuci sampai bersih. Nah itu sudah bersih najisnya. Terus kalau najis berat apa Bu? Najis berat itu disebut juga dengan najis mughaladzah. Contohnya air liur anjing. Bila suatu saat kamu terkena air liur anjing tanpa sengaja ya, misalkan kaki kita kena jilatan air liur anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau pasir yang bersih. Jadi kan bersihinnya 7 kali, tapi salah satu dari 7 langkah itu dengan dengan salah satunya dengan tanah atau pasir yang bersih. Terima kasih atas perhatiannya untuk pelajaran fikih hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan lupa WA Bu Atik ya. Oh iya, sebelum itu ada tugasnya loh. Ini dia tugasnya. Kirimkan melalui video singkat pengertian bersuci. Yang tadi bersuci atau disebut juga dengan toharo, itu kegiatan apa sih? Terus contoh-contoh benda najis itu apa saja? Nanti kalau sudah hafal kirim ke Bu Atik ya. Anak yang solehan pasti menghafalnya dengan jujur ya. Yuk, tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa bila ada kesulitan jangan lupa WA ibu ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.